Relativitas ini kalau kita cari hubungannya dengan hukum fisika yang lain, itu bisa digambarkan dari grafik yang sebelah kanan ini mungkin. Jadi sumbu Y-nya ini katakanlah kelajuan V, sementara sumbu X-nya ini adalah ukuran objeknya. Kemudian ukuran objeknya kecil, sangat kecil ya, ini sangat kecil dengan kecepatan rendah, kira-kira di wilayah ini sangat kecil. Ukuran objeknya misalnya elektron, neutron, atom, molekul, ini sangat kecil dengan kelajuan yang rendah. Ini adalah pembahasan mekanika kuantum. Jadi nanti ini akan kita bahas di minggu depan. Jadi mulai minggu depan itu pembahasannya tentang mekanika kuantum atau pengantar fisika modern. Nah, di ukuran yang sedang, kemudian di kecepatan yang rendah, ini yang kalian pelajari hukum Newton atau fisika dasar 1 dan hukum Maxwell atau fisika dasar 2. Jadi di hukum Newton yang kalian pelajari itu wilayahnya ada di sini. Nah, kalau kecepatannya tinggi, ini langsung tinggi ya, mendekati kecepatan cahaya C di sini, maka inilah yang dibahas di relativitas khusus, yaitu yang kita bahas sekarang. Sedangkan kalau ukurannya besar, ini ukurannya besar, kelajuannya rendah, ini dibahas di relativitas umum, tapi kita tidak pelajari di materi fisika dasar. Jadi yang dipelajari di materi fisika dasar itu hanya ini, hukum Newton dan relativitas khusus. Jadi terkait dengan apakah kelajuan bendanya tersebut rendah ataukah kelajuannya tinggi hingga mendekati kecepatan cahaya. Nah, salah satu konsekuensi dari teori relativitas khusus adalah bahwa benda itu tidak bisa bergerak melebihi kecepatan cahaya. Jadi V maksimum itu adalah C. Tidak ada benda yang bisa melewati kecepatan cahaya. Nah, relativitas khusus juga dibilang khusus karena dibedakan dengan yang umum tadi. Jadi ada dua sebenarnya materinya, tapi dibahas hanya satu, yaitu yang khusus. Khusus ini maksudnya adalah terkait dengan V yang konstan. Jadi kalau kita membahas objek yang bergerak mendekati kecepatan cahaya misalnya, atau bergerak pelan, tetapi V-nya punya percepatan, artinya kelajuannya berubah-ubah, maka itu adalah relativitas umum. Namun tidak kita bahas di sini. Nah, jadi maksudnya khusus di relativitas adalah itu. Kemudian salah satu besaran yang penting atau salah satu konsep yang penting di relativitas khusus itu adalah kerangka acuan. Ini kerangka acuan. Dan kerangka acuan yang kita pakai ini selalu kerangka acuan inersia. Inersia ini maksudnya hukum Newton berlaku. Atau dengan kata lain, ini adalah kerangka acuan yang kelajuannya sekali lagi konstan. Jadi kalau ada kerangka acuan yang kelajuannya tidak konstan, maka itu bukan kerangka acuan inersia. Jadi istilah kerangka acuan inersia itu adalah kerangka acuan yang kelajuannya konstan.
Kalau kelajuannya tidak konstan mengalami percepatan, dia kerangka acuan juga, cuman bukan kerangka acuan inersia. Nah, yang dipakai di perkuliahan kita khusus hanya kerangka acuan inersia. Tapi kita tidak selalu menyebutkan kata inersia ya. Jadi kita sebut saja kerangka acuan gitu. Itu sudah menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah kerangka acuan inersia karena kita lagi membahas teori relativitas khusus. Oke, sampai di sini aku mungkin ada pertanyaan ke kalian. Ahmad Lora Fawaid, ada nggak? Ahmad Lora Fawaid. Ada, Pak. Nah, bisa sebutkan nggak contoh kerangka acuan itu apa? Atau kerangka acuan inersia ya, karena kita lagi membahas relativitas khusus. Contoh kerangka acuan inersia. Kalau belum bisa, coba Diah Pancawati, ada nggak? Ada, Pak. Nah, contoh kerangka acuan inersia apa? Kalau belum tahu juga, coba Ismail Saputra Sapareng. Ismail Saputra Sapareng, ada nggak? Ismail Saputra. Belum ada. Kalau gitu Herliana Nur Ekawati, ada nggak? Herliana Nur. Ada, Pak. Oke, contoh kerangka acuan inersia, tahu nggak apa? Contoh kerangka acuan inersia. Belum tahu juga. Kalau gitu kita coba Mahathir Mohamad. Ini Perdana Menteri Malaysia ya. Namanya memang Mahathir Mohamad kah? Iya, Pak. Ada. Iya, Pak. Oh, Perdana Menteri Malaysia, berarti bapakmu apa senang dengan Perdana Menteri Malaysia kan? Mahathir Mohamad. Tahu Sepertinya nggak? begitu, Pak. Sepertinya begitu. Tahu nggak kerangka acuan inersia? Contohnya apa? Kerangka acuan inersia. Belum tahu? Oke, berarti mungkin belum mempelajari materinya ya. Jadi kerangka acuan itu sesederhananya adalah ruangan kita yang diam terhadap pengamatnya atau kita gitu. Ruangan yang diam terhadap pengamat. Kalau kalian ada di dalam kamar, kalian diam terhadap kamar itu, berarti kamar ini adalah kerangka acuan kalian. Kalau kalian ada di dalam mobil, kemudian mobil ini diam terhadap kalian, tentu diam kan karena kalian duduk di dalam mobil misalnya. Nah, berarti mobil ini adalah kerangka acuan bagi kalian. Juga jika kalian di dalam pesawat, juga jika kalian di atas bukit, atau kalian lagi menunggu teman kalian di tepi jalan, maka tepi jalan itu adalah kerangka acuan
kalian. Misalnya kalian lagi ada beli minuman di tepi jalan, maka kerangka acuan kalian adalah tepi jalan yang diam terhadap kalian. Ini. Atau jalannya juga diam terhadap kalian. Nah, dari definisi ini kerangka acuan ada yang diam. Ini contohnya, ini kerangka acuan yang diam. Juga ada kerangka acuan yang bergerak bersama kalian. Ini ada dua perbedaan ya, ada kerangka acuan yang diam dan ada kerangka acuan yang bergerak bersama kalian. Nah, kerangka acuan yang diam kita simbolkan dengan S, sementara kerangka acuan yang bergerak bersama kalian, bersama pengamatnya, itu adalah S aksen. Jadi ada dua jenis kerangka acuan yang dipakai di pembahasan teori relativitas khusus, yaitu kerangka acuan S dan kerangka acuan S aksen. Nah, supaya dapat dihitung secara kuantitatif, maka kerangka acuan ini itu digambarkan dengan sumbu koordinat. Jadi sumbu koordinatnya untuk memudahkan analisa itu hanya dua dimensi yang digambarkan, yaitu sumbu koordinat S, ini ada X dan Y, dan kita tulis di sini untuk kerangka acuan S, dan sumbu koordinat S aksen untuk kerangka acuan yang sedang berjalan. Nah, kerangka acuan yang sedang berjalan contohnya mobil, berarti kita tambahkan vektor kecepatan di sini. Ini adalah vektor kecepatan. Nah, kerangka acuan yang diam adalah tepi jalan. Jadi kita tidak tambahkan vektor apapun karena dia diam. Nah, di setiap kerangka acuan tentu ada pengamatnya, tapi juga tidak kita gambarkan di sini untuk memudahkan analisa. Jadi ketika kalian membahas situasi di teori relativitas khusus, kalian harus definisikan kerangka acuannya apa, apakah S atau S aksen. Jadi bedanya adalah S aksen kerangka acuan bagi pengamat yang sedang bergerak dengan kelajuan konstan. Nah, di setiap kerangka acuan ada pengamatnya masing-masing. Oke, nah cara menggambar kerangka acuan itu juga ada dua. Ini cara yang pertama, dan ini kita sebut saja sudut pandang atau bukan sudut pandang, ya anggaplah ini sudut pandang. Sudut pandangnya pengamat yang ada di S. Jadi sudut pandang pengamat yang ada di S, gambar kerangka acuan itu seperti ini. Nah, namun juga ada sudut pandang yang lain. Sudut pandang yang kedua ini adalah sudut pandang dari pengamat yang ada di kerangka acuan S aksen. Bagi pengamat yang ada di kerangka acuan S aksen, bukan dia yang bergerak. Jadi pengamat di dalam mobil misalnya itu akan memiliki sudut pandang bahwa yang bergerak itu bukan dia, karena mobilnya diam bagi dia, orang penumpangnya diam, tetapi yang bergerak itu adalah orang di tepi jalan. Nah, ini memang agak aneh kalau ditinjau dari bahasa sehari-hari, tetapi kenyataannya demikian yang dibahas di teori relativitas khusus. Jadi kalau sumbu koordinat S aksen, X aksen dan Y aksen ya tadi lupa aku tambahkan. Nah, sekarang pengamat yang ada di S aksen itu tidak melihat dia bergerak, tetapi yang bergerak adalah tepi jalan, tiang lampu, orang yang di tepi jalan bergerak dengan kelajuan ke arah yang berbeda. Ini. Jadi kita tambahkan arah vektor kecepatan V seperti ini. Nah, ini sudut pandang dari S aksen, yaitu sudut pandang pengamat yang ada di kerangka acuan S aksen. Contohnya yang kita ambil di sini adalah mobil misalnya tadi. Jadi mobilnya bergerak ke kanan dengan kelajuan V katakanlah 90 km per jam. Nah, menurut pengendara mobil dan penumpang di dalamnya, mobil itu diam. Sementara yang bergerak adalah lampu jalan, orang di tepi jalan, jalanannya sendiri bergerak kemana? Ke arah yang berlawanan.
dengan arah mobil yaitu ke arah kiri. Jadi digambarkan di sudut pandang S-aksen yang kedua ini. Nah, sampai sini ada pertanyaan kah? Silahkan jika ada pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin aku tanya Selviana Cynthia Bella. Selviana Cynthia Bella, ada nggak? Selviana Cynthia Bella. Belum ada. Selviana Cynthia Bella, kalau begitu Yudhistira Huzaimah, ada nggak? Yudhistira Huzaimah. Yudhistira Huzaimah. Ada. Oke. Nah, Yudhistira, bisa nggak sebutkan contoh lain dari sudut pandang yang S-aksen ini? Jadi kalau sudut pandang S itu normal aja, kayak kehidupan kita sehari-hari ya kita lihat mobil bergerak. Nah, sudut pandang S-aksen ini contohnya agak aneh tadi karena pengamat di dalam mobil menganggap mereka diam, sementara yang bergerak adalah jalan, orang di tepi jalan dengan arah yang berlawanan atau tiang lampunya. Nah, contoh lain ada nggak nih yang memiliki sudut pandang S-aksen seperti ini? Ini terkait gerak relatifnya ya. Belum tahu? Coba kita tanya Yustika Perwitasari. Ada nggak? Yustika Perwitasari. Ya, Pak. Nah, contoh dari kerangka acuan, contoh dari sudut pandang S-aksen. Itu apa lagi nih selain tadi pengendara mobil yang melihat mobilnya diam, sementara yang bergerak adalah tiang lampu. Itu ketika naik mobil ya. Nah, contoh lain sudut pandang ini apa? Belum tahu contohnya. Contoh lain. Mohon maaf, Pak. Saya belum tahu. Oke, contoh lain adalah matahari dan bumi. Jadi kalau sudut pandang S, yaitu sudut pandang pengamat yang ada di bumi, nih, pengamat yang ada di bumi, maka yang bergerak itu adalah matahari. Matahari di sini di kerangka acuan S-aksen. Dari pagi terbit di timur, kemudian bergerak tenggelam di barat. Nah, sementara itu dari kerangka acuan matahari ini misalnya ada satelit yang mengorbit matahari, kemudian orang di dalam satelit itu, maka dia melihat yang bergerak bukan mataharinya, tetapi yang bergerak adalah bumi. Bumi bergerak mengelilingi matahari. Nah, sudut pandang ini sama-sama benar, jadi tidak ada yang keliru. Keduanya sama-sama benar. Walaupun memang bumi ketika mengelilingi matahari itu ada percepatan, tapi kita abaikan di sini seakan-akan dia tidak ada percepatan. Contoh lain adalah orang yang sedang naik kereta api. Orang yang sedang naik kereta api yang melaju kencang, dia akan menganggap dalam sudut pandang dia, sudut pandang orang yang naik di kereta api, bahwa kereta apinya diam. Jadi dia di dalam kereta apinya diam dengan gerbong-gerbongnya,
Sementara yang bergerak adalah tiang lampu di pinggir jalannya atau relnya yang bergerak. Sementara itu dari kerangka acuan orang yang ada di terminal kereta api, maka yang bergerak itu adalah si penumpang dengan kereta apinya. Jadi penumpang dengan kereta apinya melaju dengan kelajuan v. Nah, itu terkait dengan gerak relatifnya. Oke, sekarang kita bahas konsep yang lain, yaitu yang terkait dengan prinsip Galilean atau yang dikenal dengan transformasi Galilean di sini. Transformasi Galilean ini bukan transformasi relativistik atau relativitas khusus, makanya di sini disebutkan sebelum relativitas khusus. Transformasi Galilean ini yang kita kenal sehari-hari. Misal, kalau kita ada di dalam mobil, kemudian melaju ke arah kanan, dan di arah kiri juga ada mobil yang lain, melaju ke arah kiri dengan kelajuan 30 km per jam, dan di sini melaju dengan kelajuan 60 km per jam, maka bagi penumpang di mobil A, mobil B ini melaju dengan kelajuan atau mendekati mobil A dengan kelajuan 90 km per jam. Jadi ini transformasi Galilean untuk kecepatan atau kelajuan. Artinya U X aksen itu adalah 90 km per jam di sini. Nah, sementara U-nya UX-nya ini UX-nya adalah 30 km per jam. Ini kalau terkait transformasi Galilean dengan kecepatan ya. Jadi pengamat di B itu akan melihat bahwa kelajuan dia adalah minus ya, di sini minus 30 km per jam. Sementara pengamat di A itu melihat kelajuannya adalah 90 km per jam, misalnya seperti itu. Nah, dua hal ini tentu benar dalam kerangka acuan dalam teori sebelum relativitas khusus. Jadi transformasi Galilean ini tidak memperhatikan beberapa efek atau batasan di teori relativitas. Yang pertama adalah kelajuan cahaya konstan. Yang kedua adalah hukum fisika berlaku di kerangka acuan manapun. Nah, dari sini transformasi Galilean harus direvisi di relativitas khusus menjadi yang kita sebut transformasi Lorentz. Dan dari transformasi Lorentz bisa diturunkan rumusan untuk menghitung dua besaran yang terkait yang dipelajari di sini, yaitu untuk menghitung dilatasi waktu dan untuk menghitung kontraksi panjang. Nah, ini adalah salah satu fenomena yang aneh yang tidak muncul di fisika Newtonian. Kenapa tidak muncul? Karena V-nya jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya. Nah, jika kita bergerak dengan V yang cukup besar, sehingga hampir sama dengan kecepatan cahaya, maka dua hal ini, waktu dan panjang, itu berubah dibandingkan saat diukur saat dia dalam keadaan diam. Jadi itulah alasannya mengapa di fisika Newtonian biasa efek ini tidak diperhitungkan. Nah, tetapi di relativitas khusus melalui transformasi Lorentz dengan rumus, nanti ada rumus dilatasi waktu dan kontraksi panjang, maka ini harus diperhitungkan. Nah, salah satu konsep lain yang penting di relativitas khusus adalah peristiwa.
Jadi selang waktu yang biasanya kita bicarakan, waktunya berapa lama? 50 menit. 50 menit itu dihitung dari mana ke mana? 50 menit perkuliahan misalnya dihitung dari 2 peristiwa. Pertama adalah peristiwa perkuliahan dimulai. Ini peristiwa pertama. Peristiwa pertama, kuliah dimulai. Nah, peristiwa kedua adalah kuliahnya diakhiri. Jadi ada 2 peristiwa di sini dan selang waktu antara 2 peristiwa tersebut itu menunjukkan itu menunjukkan waktu yang dibutuhkan. Jadi setiap kali kita mendefinisikan waktu, kita harus sebutkan peristiwanya apa. Ini cara membahas di relativitas khusus. Setiap kali kita menyebutkan sesuatu, maka peristiwanya harus dibahas. Peristiwanya apa nih? Yang contoh tadi adalah waktunya adalah 50 menit misalnya, berarti 50 menit. Nah, ini dari peristiwa apa? Dihitung dari peristiwa apa sampai ke peristiwa apa? Ini dihitung dari peristiwa kuliah dimulai sampai kuliah diakhiri. Jadi peristiwa harus diperhatikan peristiwanya apa nih. Tidak bisa kita cuma bilang selang waktunya 50 menit. Nah, begitu juga dengan jarak. Jarak yang diukur itu juga ditentukan dari peristiwa apa sampai peristiwa apa gitu. Nah, karena itu dalam pembahasan relativitas khusus, peristiwanya harus ditentukan, kemudian juga mengukur jarak atau mengukur waktu. Nah, ada satu konsep yang unik juga di relativitas khusus, dan ini mungkin jadi agak aneh. Dan memang relativitas itu aneh ya, karena teori ini bukan teori yang kita alami sehari-hari gitu. Ini teori yang cuma berlaku atau cuma kelihatan efeknya saat kelajuan mendekati kelajuan cahaya. Jadi kalau mobil bergerak mendekati kecepatan cahaya, ini baru terlihat efeknya. Jadi sehari-hari kita tidak melihat efek ini, jadi agak sulit untuk memahaminya. Namun ada beberapa hal seperti yang kita bahas tadi, cara-cara untuk memahaminya. Nah, ini yang selanjutnya, bahwa di setiap kerangka acuan, katakanlah kerangka acuan S, ini ada sumbu X, ada sumbu Y-nya. Di setiap kerangka acuan S itu, ini di seluruh ruangnya, itu diplot alat bantu atau garis bantu untuk menentukan posisi, dan tidak hanya posisi, untuk menentukan waktu juga. Jadi kalau ada garis bantu seperti ini, kita bisa dengan mudah misalnya menghitung jaraknya berapa. Ini kan kayak di sumbu koordinat biasa. Nah, jadi bayangkan misalnya di kerangka acuan S, misal kerangka acuan S ini adalah pengamat yang ada di tepi jalan. Ini tepi jalan, dia berdiri lagi nungguin teman untuk jemput misalnya. Nah, kerangka acuan S ini itu digambarkan secara 2 dimensi, sumbu X, sumbu Y ya. Ini sumbu Y ke seberang jalan, sumbu Y, ini sumbu X sepanjang jalannya. Itu digambarkan seakan-akan punya garis bantu untuk menentukan posisinya. Jadi kita gampang, jika ada tabrakan misalnya yang terjadi di depan, misalnya di sini ada senggolan antara mobil dengan mobil yang sebelahnya, ini tabrakan ya terjadi di sini, maka dengan mudah kita bisa tentukan koordinatnya, yaitu berapa dari titik 0 ini, atau 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3.
Nah, jadi koordinatnya adalah karena ini X saja, berarti dia peristiwa dua mobil ini bersenggolan atau bertabrakan. Ini peristiwanya terjadi di koordinat 5,3. Sementara Z-nya 0 karena di permukaan tanah. Nah, ini salah satu cara untuk menentukan koordinat dari peristiwanya, yaitu kita garis sebuah garis bantu untuk menentukan posisi. Nah, di dalam relativitas khusus yang diperlukan tidak hanya garis untuk menentukan posisi, tetapi juga garis untuk menentukan waktu. Nah, caranya bagaimana? Kita tidak perlu gambar garis untuk menentukan waktu lagi. Kita tinggal bayangkan di setiap titik ini, setiap 1 meter tadi ya, itu ada jam. Dan jam ini semuanya dimulai dalam waktu yang bersamaan. Jadi jamnya dengan satu teknik itu bisa dimulai dalam waktu yang bersamaan. Artinya kalau di sini dimulai dari detik ke 0, maka yang lain juga dimulai dari detik ke 0. Dan semua jam ini berdetak. Artinya jalan gitu. Nah, kalau di setiap titik itu punya jam, maka peristiwa, ingat dalam relativitas khusus kita harus definisikan peristiwa, maka peristiwa itu bisa kita tentukan koordinat, ini namanya spesial, beda lagi dengan biasa di fisika Newtonian, koordinat ruang waktu. Ini antara ruang dan waktu dikasih strip ya, karena dia sebenarnya sambung kalau dalam bahasa Inggris. Dikenal dengan space time, koordinat ruang waktu. Nah, koordinat ruang waktu ditambahkan lagi tidak hanya X, Y, Z, tetapi juga T, kapan dia terjadinya. Peristiwa tabrakan tadi. Nah, kapan terjadinya? Kita tinggal melihat jam yang ada di tempat tabrakan itu. Masa Pak, di tempat tabrakan kan nggak ada apa-apa. Ya, nggak mungkin ada jam atau kita taruh jam di setiap jalan. Pasti jamnya hancur, dilindas kan. Nah, jam yang kita maksud itu adalah jam virtual. Jadi seakan-akan di titik tersebut itu ada jam yang kita tempatkan. Dan suatu peristiwa bisa dilihat kapan terjadinya dengan melihat jam yang ada di tempat tersebut. Jadi peristiwa tabrakan bukan dilihat dari jam tangan yang ada oleh orang di tepi jalan. Jadi ketika tabrakan dia lihat jam tangannya, oh tabrakan terjadi jam segini. Enggak, itu adalah tabrakan yang dia lihat setelah cahaya itu sampai ke matanya. Nah, tetapi tabrakan terjadi sebelum itu. Karena itu kita anggap sini ada jam virtual, sehingga kapan tabrakan terjadi bisa kita lihat jam virtual tersebut. Nah, tentu ini di kehidupan nyata kita nggak bisa menempatkan jam di setiap garis ini gitu. Tetapi untuk analisa kita di sini, bahwa di jam yang dimaksud itu terletak di setiap titik perpotongan 1 meter tadi. Nah, tidak ada yang khusus dengan perpotongan 1 meter. Kalau mau lebih akurat, kita bisa anggap ini perpotongan setiap 1 cm itu ada jamnya. Nah, cara pandang seperti ini yang revolusioner, yang berbeda dengan cara pandang Newton. Jadi kalau kalian lihat pembahasan di fisika itu ada pembahasan Newton, kemudian ada pembahasan gelombang elektromagnetik, dan juga ada termodinamika dengan segalanya. Kalau terkait fluida kan pembahasan Newton. Jadi ada pembahasan Newton, hukum Newton, kekekalan energi dan seterusnya, fluida, gerak berputar, ada termodinamika, kemudian ada gelombang elektromagnetik, IM. Nah, ini semua teori-teori yang lama sebenarnya, sudah ditemukan sebelum 1900.
Jadi teori baru di fisika itu adalah ini, relativitas. Ini teori yang lebih akurat. Kemudian juga fisika kuantum, yang nama kuantum sekarang jadi tren ya untuk menunjukkan apa-apa yang canggih. Kuantum, fisika kuantum ini terjadinya setelah 1900. Jadi teori ini sebenarnya teori yang lebih baru dan lebih akurat. Sementara yang kalian pelajari kemarin itu sebenarnya teori yang sudah lama, sebelum 1900. Nah, sebelum 1900 ini, orang-orang berpikir ada jam universal di alam semesta ini yang bisa menjadi patokan siapapun. Kalau kita kan jamnya yang menjadi patokan adalah UTC Greenwich. Jadi diatur lewat internet, kalian bisa setting di HP supaya mengikuti jam online di internet, dan itu akurat sama maksudnya di seluruh dunia gitu, tidak berbeda. Nah, itu mengasumsikan ada jam yang bisa menjadi patokan, dan itu adalah kesepakatan orang-orang di seluruh dunia untuk mengikutinya. Nah, sementara itu yang sebenarnya terjadi adalah jam yang menjadi patokan tidak ada, karena setiap titik di dalam ruang itu punya jamnya masing-masing. Jadi jam tersebut ada yang berdetak lebih lambat, ada yang berdetak lebih cepat. Makanya tadi kita bahas bahwa salah satu efek dari relativitas khusus itu adalah dilatasi waktu, atau waktunya kelihatan lebih lama atau kelihatan lebih pendek. Nah, rumus untuk menghitung dilatasi waktu maupun untuk menghitung kontraksi panjang itu selalu melibatkan satu suku yang kita sebut di sini beta. Jadi kalau kalian lihat di persamaannya untuk menghitung dilatasi waktu, itu ada satu suku yang selalu disebut yaitu beta. Beta ini adalah rasio antara kelajuan dari kerangka acuan terhadap kelajuan cahaya. Jadi ini V, rasio kelajuan dari kerangka acuan terhadap kelajuan cahaya. Jadi kalau mobil lagi bergerak ke kanan dengan kelajuan 90 km per jam, maka ini V-nya. Nah, pesawat itu yang paling cepat itu mencapai 10.000 satuannya meter per detik. Sementara kelajuan cahaya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, ini berarti 0,33 kali 10 pangkat min 4 nilai rasionya. Rasio antara V dan C. Satuannya kan hilang karena sama-sama meter per detik. Jadi beta itu kalau kelajuannya tidak cukup cepat mendekati kecepatan cahaya, itu rasionya akan sangat kecil, minus 4. Ini kalau kita tuliskan menjadi 0,0003 ya, 1, 2, 3, satu lagi 0,3, tuh 2, 3, 4, 3, kayak gini, 0,000333, jadi seterusnya ya, karena sepertiga. Ini rasio atau nilai beta ini sangat kecil. Karena itu ketika masuk di persamaan ini untuk pesawat, ini bahkan pesawat yang paling cepat ya, pesawat jet tempur mungkin, ini nilai akarnya 1 dikurangi tambah beta kuadrat ya, dikuadratkan lagi ini. Jadi sangat-sangat kecil. Jadi ini hampir-hampir nilainya akar ini tetap 1. Karena 1 dikurangi sesuatu yang sangat kecil sama aja dengan 1, akar dari 1 adalah 1. Nah, kalau akar ini 1, lihat persamaan ini, berarti delta T itu delta tau, selang waktu yang diukur ya, dibagi 1. Akhirnya sama aja, delta T sama dengan delta tau. Jadi di kehidupan sehari-hari kita tidak melihat adanya perbedaan waktu. Nah, tapi untuk benda yang bergerak dengan mendekati kecepatan cahaya, perbedaan waktu tersebut sangat besar. Makanya disebut dilatasi waktu di sini. Nah, jadi dalam teori relativitas khusus, dilatasi waktu itu ada 2 besaran waktu.
Yang pertama adalah delta T, yang kedua adalah delta tau. Tau itu yang ini. Cara membedakannya bagaimana? Cara membedakannya adalah delta tau ini kita sebut dengan selang ini ya. Kita sebut dengan selang waktu proper. Selang waktu proper ini itu diukur oleh pengamat dengan jam yang sama. Nah, ini terkait dengan jam virtual yang ada di setiap titik di ruang tadi ya. Maksudnya jam yang sama itu apa? Nanti kita bahas habis ini. Kemudian yang delta T ini adalah selang waktu biasa, jadi kita tulis selang waktu saja, yang diukur oleh pengamat dengan jam yang berbeda. Jadi pengamat ini akan menggunakan 2 jam di 2 titik yang terpisah. Ini bedanya. Jadi ketika membahas teori relativitas khusus, kalian ketemu dengan rumus dilatasi waktu, kalian harus tentukan mana waktu yang selang waktu yang proper, mana selang waktu yang biasa. Karena itu menentukan masuknya angka di rumus. Kalau ini keliru, kalian hitung pun hasilnya juga keliru nilainya gitu, karena salah memasukkan angkanya. Oke, sekarang kita bahas selang waktu proper diukur dari jam yang sama. Coba kita lihat misalnya contohnya ini gunakan gambar yang di slide ini ya. Gambar yang sebelah kiri misalnya. Di sini situasinya seperti ini. Jadi situasinya saya jelaskan dulu, yaitu ada rel atau gerbong ya, satu gerbong aja kereta. Yang kereta ini bergerak ke kanan dengan kelajuan tertentu. Ini ada V, vektor kecepatan katakanlah 25 km per jam. Ini juga sama masih di sini. V dia kecepatannya konstan ya, karena kita lagi membahas kerangka acuan inersia dan relativitas khusus, makanya kecepatannya konstan, tetap 25 km per jam. Nah, peristiwa, ingat tadi dalam hal relativitas khusus, peristiwa itu harus didefinisikan untuk menghitung selang waktu. Jadi peristiwa yang pertama apa, peristiwa yang kedua apa, selang waktu keduanya berapa. Jadi yang dilakukan seperti itu. Nah, peristiwa yang pertama itu adalah ini pengamat yang bergerak bersama dengan gerbongnya ini, dengan keretanya ini, pengamat yang bergerak bersama dengan keretanya ini melewati tiang A. Ini ada tiang A, ini ada tiang B. Ini ya, di gambar ini ada tiang A, tiang B. Nah, ini peristiwa pertama. Peristiwa kedua adalah pengamat yang ada di atas kereta ini melewati tiang B. Jadi ini peristiwa kedua. Nah, selang waktu di antara keduanya adalah selisih jam di antara dua peristiwa ini. Jadi berapa lama dia menempuh dari A ke B. Nah, apakah dia ada dua pengamat ya di sini, yaitu pengamat yang ada di atas kereta dan pengamat yang ada di tepi relnya. Di pengamatnya ada 2 orang, digambar di sini 2 kali karena ini gambar yang pertama, ini gambar yang kedua ya. Gambar yang pertama itu menunjukkan peristiwa saat pengamat di kereta melewati tiang A. Sementara pengamat di B adalah gambar yang kedua ini adalah peristiwa kedua saat pengamat di kereta itu melewati tiang B. Nah, mana nih yang mengukur selang waktu proper, mana yang mengukur selang waktu biasa? Dua pengamat ini masing-masing mengukur selang waktu proper dan selang waktu biasa. Tapi yang mana gitu yang selang waktu proper? Ingat, definisi dari selang waktu proper itu yang diukur menggunakan jam yang sama. Nah, di sini siapa nih yang mengukur dengan jam yang sama? Apakah pengamat yang di kereta ataukah pengamat yang di tepi jalan? Mungkin kalau aku tanya, coba, atau ada yang mau jawab dulu, siapa yang
mengukur selang waktu proper, yaitu mengukur dengan jam yang sama. Apakah pengamat di kereta atau pengamat di tepi jalan? Ada yang mau jawab? Kalau nggak ada, aku tanya Justus Trioctavianus Palimbong. Justus Trioctavianus Palimbong, ada nggak? Justus Trioctavianus. Belum ada. Kalau gitu Sakila Aulia. Ada nggak? Sakila Aulia. Sakila Aulia belum ada. Kalau gitu Nugroho Arisadewo. Nugroho Arisadewo. Ada nggak? Nugroho Arisadewo. Tidak ada. Kalau gitu Reni Anggraini. Reni Anggraini. Apakah ada? Reni Anggraini. Tidak ada. Kalau gitu Nurlisa. Nurlisa, apakah ada? Ya, silakan. Pengamat yang mana nih yang mengukur waktu proper dengan jam yang sama, ya, berarti dia mengukur dengan jam yang sama. Belum tahu? Habib Alfiuzaki, ada nggak Habib Alfiuzaki? Nah, pengamat mana nih yang mengukur dengan selang waktu proper? Mungkin yang di tengah itu mungkin, Pak. Yang di tengah itu pengamat yang di tepi jalan, di tepi rel, ya. Yang di tengah, Pak. Ini yang di tengah. Iya. Oke, ini pengamat yang di tepi relnya. Dia mengukur peristiwa satu dengan jam yang mana? Yaitu dia mengukur peristiwa satu dengan jam yang ada di tiang A. Ini ya jamnya. Sementara pengamat yang di tepi jalan ini mengukur peristiwa 2 dengan jam yang di tiang B. Ingat, di setiap titik di ruang ini itu ada jamnya. Nah, pengamat yang di tepi jalan atau di tepi rel ini mengukur dua peristiwa tadi dengan 2 jam yang berbeda. Jadi dia ini mengukur selang waktu biasa. Nah, sementara pengamat yang ada di kereta ini dia mengukur peristiwa A, peristiwa dia melewati tiang A dan tiang B dengan jam yang sama, yaitu jam yang warna biru ini, ya. Ini jam yang sama karena dia bergerak bersama jam tersebut. Atau kalau kita gambar situasinya, nah ingat tadi ada 2 situasi, ada 2 sudut pandang, ya, yaitu sudut pandang S-aksen. Kita gambar misalnya di sudut pandang S-aksen, kereta ini itu diam. Sementara yang bergerak adalah tiang A, ini tiang A yang bergerak, dan tiang B. Tiang A bergerak dengan kelajuan V ke kiri, yaitu kelajuan 25 km per jam. Tiang B juga seperti itu, 25 km per jam. Nah, pengamat yang ada di sini, dia diam saja,
menurut sudut pandang dia diam saja, tinggal dia pegang jam yang ada di sini, kemudian dia catat saat A lewat, kemudian dia catat lagi di jam yang sama. Nah ini titik perhatiannya ya, dia catat lagi dengan menggunakan jam yang sama kapan tiang B ini lewat. Jadi pengamat yang ada di kereta ini mengukur dengan kerangka dengan jam yang sama, artinya dia mengukur waktu proper delta tau. Nah ini bedanya. Jadi rumusnya sederhana, hanya ada rumus yang kotak ini, tetapi kalian harus hati-hati menentukan mana delta T, mana delta tau. Nah begitu juga dengan rumus untuk menghitung kontraksi panjang. Kontraksi panjang ini rumusnya juga sederhana. Lihat sini, L aksen itu sama dengan akar 1 minus beta kuadrat. Jadi kalau betanya kalian dapat akar 1 minus beta kuadrat ini bisa dipakai karena rumusnya sama, itu aja. Dikalikan dengan L kecil yang L-nya bentuknya melilit seperti ini ya. Nah, bedanya apa? Ini adalah panjang proper, sementara ini panjang biasa. Kita tulis saja panjang atau jarak biasa. Jadi aku menggunakan istilah panjang atau garis miring jarak ya. Ini panjang proper, garis miring jarak proper. Nah, jarak proper ditentukan atau diukur oleh siapa? Nih kalimat yang pentingnya adalah jarak proper diukur oleh pengamat yang diam terhadap objek pengukurannya. Jadi kalau ada orang ini, dia atlet lompat tinggi misalnya, yang menggunakan bilah yang panjang itu, galah yang sangat panjang dia bawa di tangannya, kayak gini ya. Dia atlet untuk loncat tinggi, lompat tinggi. Menurut pengamat A ini yang sedang lari, dia dengan kelajuan misalnya 10 km per jam. Menurut pengamat yang A ini, panjang dari galah yang dia pegang ini adalah, katakanlah galah itu panjangnya bisa mencapai mungkin sekitar 3,5 meter. Nah, menurut pengamat yang di A, panjang galah ini 3,5 meter. Nah, sementara menurut dewan juri yang lagi ada di tepi lapangan, dewan juri tepi lapangan tentu diam. Dewan jurinya diam dan dia di kerangka acuan S, yang ini kerangka acuan S aksen ya. Jurinya diam. Menurut juri ini, panjang dari galah ini untuk loncat tinggi itu bukan 3,5, tetapi panjangnya, katakanlah di sini panjangnya aku tuliskan misal adalah 3 meter saja. Jadi ada perbedaan panjang yang diukur oleh dua pengamat yang berbeda. Nah, mana yang panjang proper, mana yang panjang biasa. Nah, kalau dari rumus ini kan gampang nih, panjang biasa itu adalah lebih kecil dibandingkan panjang proper. Nah, dengan kata lain ini adalah panjang biasa, sementara ini adalah panjang proper. Nah, tetapi kalau salah satu tidak diketahui, ditanyakan misalnya, kita harus hati-hati dengan panjang proper yang mana, panjang biasa yang mana. Nah, cara menentukannya adalah objek yang diukur harus diam terhadap pengamat yang mengukurnya. Nah, ini juri, dia mengukur objek yang tidak diam terhadap dia. Artinya jurinya mengukur panjang ini yang sedang bergerak, artinya tidak diam kan. Sementara atletnya A, ini juri J, atletnya A, dia memegang galahnya dan galahnya diam terhadap dia. Karena itu ini adalah panjang proper. Jadi hati-hati dengan memilih mana yang panjang proper, mana yang waktu proper.
Nah, sampai sini ada pertanyaan kan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk minggu depan, nanti aku minta kalian untuk mengerjakan 30 soal. Dan ini bukan dinilai seberapa jauh kalian benar menjawab soalnya, tetapi cukup kalian kerjakan sesuai apa yang kalian pahami. Dan kalau kalian mengerjakan itu berarti nilai keaktifan kalian sudah penuh. Jadi cuman mengerjakan saja. Nah, artinya kalian jangan contoh-contohan, karena ini tidak mengejar mana yang jawabannya paling benar. Yang paling banyak benar nilainya tinggi, enggak. Cukup kalian kerjakan maka kalian dapat nilai. Jangan juga menyuruh orang lain untuk mengerjakan, karena nanti penilaian situasi di kelasnya jadi berubah gitu. Yang aku pengen tahu adalah seberapa jauh kalian memahami. Jadi bukan orang lain, tapi kalian yang ada di kelas ini memahami tentang relativitas khusus. Nah, jadinya cukup kalian kerjakan masing-masing dan tidak perlu di-share soalnya, karena kalau kalian screenshot soalnya terus kalian kasih tahu yang lain, nggak ngaruh juga dia jawaban paling benar supaya nilainya lebih tinggi gitu yang lain. Nggak ngaruh juga, karena cukup mengerjakan maka kalian sudah dapat nilai. Jadi cukup jawab masing-masing, soalnya jangan di screenshot, jangan di share, kalian baca kemudian jawab, itu saja. Nanti link soalnya aku kasih tahu, jadi kalian bisa coba kapan aja mungkin, atau kalau enggak kita coba di waktu bersamaan di pertemuan minggu depan, cukup 30 menit aja nanti. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini. Silahkan coba pahami video penjelasan di LMS dan kerjakan soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.